Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dan dalam keadaan iman dan takwa, tidak dicabut petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari hati dan dada kita. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, dan dalam keadaan iman dan takwa, beramal soleh. Sebaliknya orang yang tidak beruntung, orang yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, tetapi dalam keadaan kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 sampai 16. Sampai nanti lihat kembali di dalam Al-Qur'an itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau percaya terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, itu disebut ada penyakit di dalam hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Bahkan Allah akan menambah penyakit yang di dalam hatinya itu karena disebabkan mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak percaya terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, wa idza laqul ladzina amanu la tufsidu fil ardi qalu innama nanu muslihun. Kalau diseru untuk berbuat tidak merusak, ya, untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka berkata, kita ini termasuk orang-orang yang muslihun, orang-orang yang berbuat baik. Tapi Allah meneruskan, wa ma kanu muslihun, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, itu sesungguhnya orang-orang yang berbuat fasad, yang berbuat tidak baik di dalam dunia ini. Karena apa? Karena semata-mata orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah semata-mata hanya mencari penghidupan dan kehidupan di dunia ini saja. Tidak berpikir kepada masa depan atau yaumil akhir.
Jadi pendek katanya, orang-orang yang kufur dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu urusannya hanya urusan perut. Dunia itu kan urusan perut, tidak lebih dari itu. Jadi nanti kalau sudah urusan perut ini, semua akan masuk kepada sifat-sifat serakah, tamak, dan yang melampaui batas. Kalau sudah urusan perut ini, yang sudah saya singgung kemarin itu, garis besarnya adalah karena kita menurutkan hawa nafsu kita. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu di dalam yang surat yang ke-12 kalau yang ke-13. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau disuruh beriman, ya, kalau disuruh beriman, mereka mengatakan iman. Ini orang-orang yang tergolong ingkar dalam hal golongan orang-orang munafik, orang-orang yang punya muka dua. Kalau diajak untuk beriman, dia mengatakan beriman. Tetapi kalau sudah kembali kepada asalnya, dia mengatakan bahwa saya beriman itu hanya untuk menutupi mereka, hanya untuk biar tidak kentara, saya kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah kembali kepada golongannya, sudah kembali kepada syaitannya, mereka juga dalam keadaan kufur, tetap dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Saleh Al-Utsaimin menyebut idza lam tu'thiril Qur'an, ya, idza lam tu'thiril Qur'an ala qalbi billayinin wal khusyu' war ruju' ilal Qur'an was sunnah fa inna dzalika dalilun ala maradil qalbi wa rubama ala mautil qalbi. Kalau Al-Quran ini tidak bisa memberikan petunjuk kepada hati kita, alal qalbi billayini, dalam keadaan secara halus, secara menyentuh hati, tidak keras, ya, billayyin wal khusyu', dan kita tidak bisa tunduk kepada Al-Quran, hati kita tidak mau membantah terus. Warruju ilal Quran ilallah wa rasuli, dan tidak bisa mengembalikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu menjadi landasan, menjadi dasar ala maradil qalbi, bahwa di dalam hati kita itu ada penyakit yang sangat serius. Warubama ala mautil qalbi, atau bahkan hati kita mati. Kalau Al-Quran menyebut orang-orang yang disuruh untuk berbuat baik di dunia ini dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian dia mengatakan kita termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Kemudian kalau diajak beriman seperti imannya orang-orang yang sudah beriman itu, mereka mengatakan
bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hatinya atau tidak punya hati dan tidak punya akal. Padahal Allah mengatakan seterusnya ayat itu, orang-orang yang punya akal dan hati itu adalah orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mau beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaikal ladzina istarawudz dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Menutup di dalam surat 16 itu Allah mengatakan orang-orang inilah orang-orang yang dalam keadaan sesat. Apa sesatnya? Memutarbalikkan kebenaran dengan kebatilan, ya. Mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak sedikit pun jual beli mereka itu menghasilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh orang-orang yang seperti ini tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiga hal yang disebut Shalih Al-Utsaimin tadi itu, kalau kita tidak bisa tunduk kepada Al-Quran secara layin tadi, secara halus mengena di dalam hati kita, atau kita tidak mau tunduk ikhlas untuk beriman kepada Al-Quran, atau bahkan yang ketiga tidak menuntun kita untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka hati kita sungguh betul-betul hati yang sakit, artinya yang perlu diobati. Obatnya hati tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan dikatakan Shalih Al-Utsaimin itu hati kita sudah mati. Kalau hati kita sudah mati, berarti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala susah untuk menembus hati kita. Hati kita menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu yang amat keras. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang lain mengatakan kalau hati kita sudah tidak berfungsi, tidak artinya tadi itu sakit atau mati, lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati kita tidak bisa menelaah sesungguhnya mana yang betul-betul harus kita jalankan, mana yang harus betul-betul kita bela kebenaran itu. Jangan sampai kemudian kebenaran itu kita tutup dengan kebatilan. Lahum qulubul la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau sudah begitu, kita ini tidak kalanya dengan hewan. Bahkan lebih rendah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena haram dan halal kita campur adukkan. Tidak tahu mana batas-batas yang dikasihkan oleh Al-Quran, petunjuk itu, dengan sunnah Rasulullah. Kita tidak bisa membedakan. Semua amalan kita kerjakan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang jelas-jelas itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah, menjadi sebuah syariat. Di dalam kitab tauhidnya Shalih bin Fauzan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyetir, ada golongan orang-orang yang kebiasaannya itu membuat sebuah peribadatan sepertinya ini syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu sebaliknya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling ringan dalam hal ini, contoh yang paling ringan di dalam kehidupan kita, kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah itu ada tuntunannya, ada caranya. Maksud saya lafadznya. Hanya sebatas dituntunkan Allahumma sholli ala Muhammad,
wa ala ali Muhammad. Kalau ada tambahan kata-kata yang lain yang melebihkan, itu sesungguhnya Rasulullah melarang. Tetapi ada di dalam masyarakat kita itu bersolawat, kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sudah melampaui batas al-ghulu, menambah-nambah di dalam hal itu. Bahkan kita mengatakan Sayyidina Muhammad itu menjadi perdebatan panjang. Karena menurut Shalih bin Fauzan, Ibnu Fauzan di dalam kitab Tauhidnya itu, kita menambah Sayyid itu tidak ada tuntunan pada. Karena apa? Karena Allah memberi tuntunan kepada melalui Rasulullah itu mengucapkan sholawat itu sebatas itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sudah lebih dari itu kita masuk kepada sifat hulu, melebihkan, berlebihan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah melarang. Itu larangan. Dua hadis sanadnya sangat kuat di dalam kitab Tauhid itu disebutkan oleh Shalih bin Fauzan, Ibnu Fauzan, bahwa mengatakan sayyid itu sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak pantasnya kita kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya, walaupun itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada orang-orang yang di bawah Rasulullah. Ada ulama-ulama yang kita agungkan, ada syekh-syekh kita yang kita agungkan, atau ustadz kita agungkan, itu malah sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah aja kita tidak boleh bersifat lebih, apalagi kepada yang tidak sampai derajatnya utusan Allah. Shalih bin Fauzan, Ibnu Fauzan mengatakan sebutan Allah memberikan perkataan lain kepada Rasulullah itu hanya Abdullah wa Rasuluh. Jadi Muhammad itu hanya hamba Allah dan kemudian diberi amanah menjadi utusannya, itu saja. Lebih dari itu kata-kata sebetulnya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kemudian Allah memberi tuntunan, kita melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak tepat. Contoh yang paling kecil mungkin ini. Kalau contoh yang paling besar itu sangat banyak. Tadi saya sebutkan ada semacam syariat peribadatan yang sepertinya itu disyariatkan oleh Islam, tapi sesungguhnya itu bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Banyak sekali. Ya, kalau dalam hal ini Shalih bin Fauzan, Ibnu Fauzan itu mencontohkan masalah hal kuburan. Kuburan ini Rasulullah menuntunkan tidak boleh dibangun apapun di atas kuburan, tidak diperbolehkan. Kita melebihi, sudah bersifat ghulu tadi itu atau israf. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita kembali, kalau betul-betul hati kita tidak bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini petunjuk, baik itu secara halus atau khusyuk, bahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka hati kita sesungguhnya ada penyakit yang sangat besar, yang sangat serius, harus kita selesaikan. Kalau tidak bisa kita selesaikan, maka hati kita akan mati, katanya Shalih Al-Utsaimin. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan selalu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman dan akidah yang tetap lurus, tetap istiqomah di dalam jalan Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita di dalam koridor jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Sesat itu
tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita tetap diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hati kita, amal perbuatan kita selalu istiqomah mengikuti betul-betul yang difirmankan dalam Al-Quran dan yang disabdakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, menjadi golongan orang-orang yang selamat, tidak menjadi orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, apalagi dalam hal akidah yang menjadi landasan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali goyah karena keadaan duniawiyah yang kadang-kadang menjadikan kita silau atau ulap katanya bahasanya orang Jawa. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ashabul yamin, bukan orang-orang yang ashabus simal. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.